Baiklah, perkenalkan nama saya Hendra Gunawan Sigoro, NIM 210002061 dari Departemen Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kali ini, saya akan membuat sebuah video praktek mengenai pers conference atau konferensi pers terkait tentang berita bencana alam yang terjadi beberapa minggu lalu, yaitu gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen humas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri dan Bapak Sigit Ginanjar MPD. Pada kali ini saya akan berperan sebagai Gubernur Jawa Barat. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Hendra Gunawan Sigoro sebagai Gubernur Jawa Barat akan memberikan informasi terkait gempa yang terjadi di Cianjur, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 21 November 2022 dengan kekuatan 5,6 magnitudo dengan kedalaman 10 km menggemparkan seluruh masyarakat. Gempa di daerah Cianjur dampaknya begitu besar, mulai dari kerugian material hingga banyaknya korban jiwa. Tentu saja ini membuat resah seluruh masyarakat di Jawa Barat. Tidak hanya menghancurkan bangunan, akibat bencana gempa bumi tercatat hingga Sabtu 26 November 2022 sebanyak 318 orang meninggal dunia. Kantor berita antara menyebut korban jiwa hilang sebanyak 14 korban jiwa, sementara korban yang mengalami luka sebanyak 7.729 orang, yang terdiri dari 595 mengalami luka berat dan 7.134 mengalami luka ringan. Dan korban luka berat yang dirawat di rumah sakit sebanyak 108 orang. Mohon izin Pak, bisa minta waktunya sebentar Pak. Saya mau bertanya, bagaimana tanggapan Bapak terkait gempa yang terjadi di Jawa Barat tanggal 21 November 2022? Baiklah, tentunya saya sangat prihatin dan sangat berharap tidak ada lagi korban jiwa akibat gempa yang terjadi di Jawa Barat. Saya lihat banyak sekali bangunan yang rusak. Kemudian karena situasi masih chaos dan suasana juga masih dilanda ketakutan, maka kegiatan kedaruratan banyak dilakukan secara outdoor untuk mengantisipasi gempa susulan yang memang terjadi 2 atau sampai 3 kali kejadiannya. Saya harap mudah-mudahan tidak bertambah lagi korban jiwa, baik harta maupun bangunan. Saya mengimbau kepada warga untuk waspada akan adanya gempa susulan yang mungkin terjadi. Kita tetap harus waspada karena biasanya ada gempa susulan dan banyak bencana di akhir tahun ini. Dan kami akan menggerakkan lagi proses evakuasi terhadap pengevakuasian korban-korban yang tertimbun reruntuhan dan juga meningkatkan kinerja Basarnas. Tim evakuasi dan rencana pengevakuasian akan dilaksanakan mulai matahari muncul hingga malam hari dan akan dilakukan secepatnya hingga para korban bisa ditemukan. Kemudian juga ada relawan datang, para medis, dokter bedah, dan lainnya untuk membantu para korban gempa yang luka ringan maupun luka berat yang terjadi akibat reruntuhan bangunan dan terkena benda tajam. Saya harap masyarakat dapat tenang dalam menghadapi bencana alam yang terjadi ini. Baik, lalu bagaimana cara Bapak untuk mengurangi risiko gempa bumi tersebut? Baiklah, yang pertama nanti saya akan membangun hunian tahan gempa seperti di negara Jepang. Dan cara kedua yang bisa kita gunakan untuk mengurangi risiko bencana bumi adalah melakukan zonasi daerah rawan bencana. Pembuatan peta rawan bencana merupakan salah satu aspek dan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Fungsi peta rawan bencana ini diantaranya adalah untuk menentukan perencanaan terhadap suatu wilayah yang berpotensi gempa. Dengan mengetahui zonasi daerah rawan bencana ini, kita juga makin siap terhadap bencana gempa bumi dan bersikap untuk mengurangi risikonya. Selain itu, saya akan mengembangkan sistem pemantau. Jadi, sistem ini bisa mengirimkan peringatan dalam waktu 3 menit. Saya imbau kepada masyarakat untuk pengurangan risiko akibat bencana gempa bumi yang dapat kalian lakukan apabila sedang berada di dalam ruangan, yaitu segera matikan listrik dan gas apabila masih dalam keadaan menyala. Berlindunglah segera di bawah meja atau lindungi kepala Anda dengan menggunakan tangan. Jika tidak ada meja, Anda bisa merunduk di tengah ruangan
agar menghindari jatuhan benda dan hindarilah benda-benda ya reruntuhan. Lalu saya ingin bertanya, Pak, berapa korban jiwa akibat gempa bumi tersebut? Baiklah, menurut data yang saya dapatkan, jumlah korban yang meninggal akibat bencana gempa Cianjur 5,6 magnitudo ini menjadi sebanyak 600 orang, karena sebagian besar tidak terdata, sedangkan korban yang meninggal tercatat 335 ditambah 8 orang yang belum ditemukan. Lalu, menurut Bapak, apa penyebab gempa bumi tersebut? Baiklah, di Korita mengatakan gempa yang terjadi berpusat di sekitar Sukabumi sampai Cianjur itu terjadi akibat patahan geser, merupakan gempa yang diakibatkan patahan geser dengan magnitudo 5,6. Selain itu, penyebab gempa ini juga karena pergeseran dari sesar Cimandiri. Menurut situs ESDM Provinsi Lampung, sesar itu adalah bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif satu blok terhadap blok batuan lainnya. Istilah sesar disebut juga dengan patahan. Sementara pengertian dari sesar Cimandiri adalah patahan atau sesar yang aktif terletak di Jawa Barat dengan orientasi arah timur laut dan barat daya. Pengertian ini merujuk kepada jurnal dari UGM Analisis dan Interpretasi Sesar Cimandiri Jawa Barat menggunakan data anomali gravitasi udara bebas TOPEX, mekanisme fokus gempa CMT serta katalog gempa BMKG. Baiklah Pak, sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya juga berharap dengan bantuan yang saya berikan, kami harap dapat memulihkan mobilitas dan perekonomian masyarakat di daerah Cianjur, terkhususnya yang terkena dampak sehingga mereka dapat beraktivitas seperti biasanya. Baiklah, itulah sekian tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen humas. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.